Lalu orang-orang mengatakan, kenapa engkau catat semua perkataan Nabi? Bisa saja beliau mengatakannya dalam keadaan marah, bisa saja beliau begini-begini, mengatakan sesuatu dengan hawa nafsunya. Maka Nabi katakan, catatlah, ya, sesungguhnya tidaklah keluar sesuatu dari sini kecuali itu benar. Nah, sahabat juga pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau juga bercanda bersama kami? Maka Nabi mengatakan, na'am, walakin la aqulu illal haqq. Benar, tetapi tidaklah aku mengatakan sesuatu kecuali itu benar. Nah, maka yang disampaikan Allah dan Rasulnya Bapak Ibu itu dipastikan, dijamin kebenarannya. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya sama sekali. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده وصلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, sedang jemaah salat subuh Masjid Jami' Hasanuddin Sabbih isma rabbikal a'la yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang masih membangunkan kita pada pagi hari ini sehingga kita masih dapat beramal soleh dan mengerjakan sebaik-baik amalan di pagi hari ini, yakni salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang dicintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Sabbih Isma beserta jajarannya, yang terhormat para tokoh masyarakat Tungku Tigo Sejarangan, Ninik Mama Alim Ulama Ceria Pandai, Kapai Tampe Batanyo, Kapulang Tampe Kababarito. Yang terhormat para ustaz yang senantiasa mendampingi dan mengimami dan menghadiri salat-salat kita, umumnya kepada seluruh jemaah, tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sedang jemaah subuh yang ambo muliakan, di pertemuan sabalunyo ambo talongsong sampai 1/2 jam karena memang pembahasan tentang rukun Islam itu mesti dijabarkan Bapak Ibu. Itu saja alun sadonyo lah. Nah, tadilah dibisian di Ustaz Zainuddin, Ustaz 20 menit saja di. Nah, jangan 1/2 jam aja lah. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kita coba meringkasnya, mudah-mudahan sesuai dengan waktu yang diharapkan. Bapak Ibu, kita masuki hadis arba'in yang keempat. Kali ini membahas tentang takdir. Nah, hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Sesungguhnya penciptaan kalian dikumpulkan dalam rahim ibu, ya, sebagai nutfah selama 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi 'alaqah selama 40 hari pula. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi mudghah atau segumpal daging selama 40 hari pula. Tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ya. Kemudian Allah mengutus malaikat
untuk meniupkan ruh dan mencatat baginya 4 perkara. Ya. Rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sengsaranya atau senangnya. Fa wallahi alladzi la ilaha illa la ilaha ghairuh. Dan demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Tidaklah ya ada seseorang di antara kalian yang mengerjakan perbuatan ahli surga sehingga dia sudah sangat dekat sekali dengan surga. Ya, akan tetapi fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulaha. Namun ternyata takdirnya dia adalah seorang penghuni neraka, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Dan ada juga di antara kalian yang kerjanya mengerjakan perbuatan ahli neraka sampai-sampai dia sudah sangat dekat sekali dengan neraka, akan tetapi fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhulaha. Namun dia ditakdirkan menjadi penghuni surga, maka dia pun masuk ke dalam surga tersebut. Nah, Bapak Ibu yang mulia, maka kita tangkap beberapa pelajaran dari hadis yang panjang ini. Yang pertama, Ibnu Mas'ud menyebut di situ ya tentang Nabi, wa huwa shadiqul masduq. Dan Nabi itu adalah orang yang jujur dan terpercaya. Kenapa beliau sampaikan itu di permulaan hadis? Sebab hadis ini membahas sesuatu yang gaib, sesuatu yang hanya diketahui Allah dan Rasulnya. Akan tetapi karena Rasulullah yang menyampaikan, maka dijamin kebenarannya, sudah pasti benar. Ya, sebab Nabi SAW itu disebutkan dalam Al-Quran surah An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, tidaklah dia menyampaikan sesuatu dengan hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Nah, pernah sahabat ya Abdullah bin Amr bin As itu mencatat semua perkataan Nabi. Lalu orang-orang mengatakan, kenapa engkau catat semua perkataan Nabi? Bisa saja beliau mengatakannya dalam keadaan marah, bisa saja beliau begini-begini, mengatakan sesuatu dengan hawa nafsunya. Maka Nabi katakan, catatlah ya, sesungguhnya tidaklah keluar sesuatu dari sini kecuali itu benar. Nah, sahabat juga pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau juga bercanda bersama kami? Maka Nabi mengatakan, na'am, walakin la aqulu illal haqq. Benar, tetapi tidaklah aku mengatakan sesuatu kecuali itu benar. Nah, maka yang disampaikan Allah dan Rasulnya Bapak Ibu itu dipastikan, dijamin kebenarannya. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya sama sekali. Nah, Bapak Ibu yang mulia, kemudian pelajaran yang kedua, di situ disampaikan bagaimana proses penciptaan manusia. Ya, Nabi sampaikan tadi permulaan pertama 40 hari, kemudian menjadi alaqah 40 hari, kemudian menjadi mudghah 40 hari. Totalnya jadi 120 hari atau sekitar 4 bulan. Nah, Bapak Ibu, banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi itu yang dilihat secara saintifik, yang dikaji secara ilmiah. Nah, maka kalau seandainya berbenturan antara ayat atau hadis Nabi dengan penemuan saintifik atau hal-hal yang bersifat ilmiah, maka jangan salahkan Al-Qur'annya atau hadisnya. Bisa jadi ya ada dua kemungkinan. Yang pertama, penemuan itu yang salah, yang keliru atau belum sempurna. Nah, jangan kita anggap Ibu penemuan ilmiah itu 100% benar, tidak. Bahkan para ilmuwan itu pun tidak mengatakan seperti itu. Berapa banyak penemuan ilmiah rupanya terbantahkan oleh penemuan selanjutnya. Nah, datang lagi penemuan selanjutnya yang terbaru, terbantahkan pula.
Nah, maka penemuan ilmiah itu jangan kita justru naikkan di atas Al-Quran dan hadis. Ya, karena Al-Quran dan hadis itu sudah dipastikan kebenarannya, dijamin. Maka ini yang pertama. Yang kedua, kalau berbenturan, bisa jadi pemahaman kita terhadap Al-Quran atau hadisnya itu belum sempurna. Jadi ayatnya memaksudkan takahiko, hadisnya memaksudkan takahiko, tapi kita yang alun sampai pemahaman ke situ. Nah, maka kalau terjadi benturan antara penemuan ilmiah, modern, saintifik dengan Al-Quran dan hadis, maka Al-Quran dan hadis itu dijamin kebenarannya tidak mungkin salah, karena Allah dan Rasulnya yang amat mengetahui segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu sedang jemaah yang mulia, kemudian pelajaran yang ketiga, ada perkara-perkara yang bersifat, ya, kita sebut fi ilmillah, hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, inilah kita membahas masalah takdir ini. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran surah Luqman misalnya, ayat ke-34. Apa kata Allah di situ? Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah itu hanya miliknya lah ilmu tentang hari kiamat. Nah, hari kiamat hanya Allah yang mengetahui. Nabi bahkan tidak tahu. Makanya pas ditanya oleh Jibril, fa akhbirni anis sa'ah, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Apa kata Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi tidak tahu. Maka walaupun Allah dan Rasulnya mengetahui perkara-perkara yang gaib, bahkan Nabi pun tidak mengetahui segala perkara yang gaib. Ada juga yang Nabi tidak tahu. Nabi pernah mendoakan keburukan bagi Suhail bin Amr, seorang kafir Quraisy yang sampai Fathul Makkah pun itu masih memerangi umat Islam, kepada Safwan bin Umayyah, ya, yang selalu dendam kepada Nabi gara-gara ayahnya Umayyah bin Khalaf terbunuh di perang Badar. Nabi mendoakan kecelakaan bagi mereka, tapi ternyata keduanya masuk Islam, menjadi sahabat Nabi dan mati dalam keadaan Islam. Nah, maka hari kiamat hanya Allah yang mengetahui. Wa yunazzilul ghaits, dan Allah yang menurunkan hujan. Hujan pun bila turunnya dan di mana turunnya hanya Allah yang tahu. Makanya kalau kita cari di TV, ya kan, perkiraan cuaca, tidak ada yang menjamin kebenaran, makanya disebut perkiraan, prediksi cuaca. Nah, kita hanya bisa memprediksi saja, tapi batwa indahnya, maka faktalah yang akan membuktikan nanti. Kemudian apa lagi? Wa ya'lamu ma fil arham, yang mengetahui yang di dalam rahim itu hanya Allah juga. Oh Ustaz, tapi kini lah ada USG, bahkan lah ada yang sampai dimensi. Ya, ba'a mode bayi itu dalam paru itu nampak saja jaleh-jalehnya. Bapak Ibu, berapa banyak USG yang keliru? Anak kau kecek dokter, hasil USG padusi, perempuan. Disiapkanlah di orang gaibnya, kamarnya serba pink. Ya, bonekanya gambar Hello Kitty lah, bantalnya gambar Barbie. Pokoknya sagalonan pink lah disediakan di situ. Kironya yang keluar, laki-laki kironya meleset. Nah, maka USG itu pun hanya bisa memprediksi, memperkirakan, tidak bisa menjamin. Nah, ini bukti kebenaran ayat Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu di dalam perut. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan tidak seorang pun yang tahu apa yang nyokarajuan besok. Nah, pagi kau kitalah planning, ambo beko ka pai ka sawah, ambo beko ka pai ka pasar. Ya kan? Ka pasar manggaleh ke sawah, padi dan segala macam, tapi siapa yang bisa menjamin besok kita benar-benar akan melakukan itu? Ya, makanya kalau di acara-acara Pak Ibu, di anggaran dananya coba cari, pasti ada anggaran biaya tidak terduga. Nah, kenapa biaya tidak terduga? Bisa jadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin ada yang sakit lah, ya kan? Mungkin ada yang harus digikokan. Nah, maka kita tidak bisa menjamin semua itu. Dan yang terakhir, wa ma tadri nafsun min ayyi ardin tamut, dan tidak seorang pun yang tahu di mana dia meninggal. Nah, kok kitalah sama-sama tahu. Maka Bapak Ibu, 5 perkara ini fi ilmillah, hanya Allah yang mengetahui. Begitu juga yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Rizki kita, ajal kita, amal kita, sengsara atau bahagia di akhirat itu juga sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sampai menjadi alasan
untuk apa pula Bapak Ibu? Untuk pasrah seperti itu. Karena itu sifatnya fi ilmillah. Itu ilmu Allah. Tidak ada urusannya dengan kita. Ambo pasrah sajalah, rasa qiyam boleh ditentukan. Ya kan? Ambo pasrah sajalah, amalan ambo boleh ditentukan. Tidak seperti itu. Itu urusan Allah. Tugas kita berikhtiar, berusaha. Ya, cari rezeki yang halal, lakukan amal-amal soleh, ya kan, dan berusaha untuk mencapai surga Allah sehingga bahagia kita nanti di akhirat. Ustaz, disabitkan juga Bapak Ibu dalam hadis, ya. Nabi SAW bersabda, ini riwayat Ali bin Abi Thalib, riwayat Imam Bukhari Muslim. Nah, apa kata Nabi di situ? Demi Allah, ya, tidak seorang pun di antara kalian kecuali sudah ditentukan nyo masuk neraka atau masuk sarugo. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lantas untuk apa kita beramal? Afala nattakilu ala kitabina? Tidakkah kita pasrah saja terhadap ketentuan Allah tersebut? Jawab Nabi, ya, i'malu, beramallah kalian, fakullun muyassaru lima khuliqalah. Sesungguhnya setiap orang dimudahkan menuju takdirnya. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Memang semua sudah ditakdirkan Allah, tapi tetap, ya, di situ kita yang akan menentukan sendiri bagaimana. Dan itu akan nampak dari tanda-tanda kehidupan kita. Nah, orang yang kasarugo jalannya pasti karajonyo elo-elo. Nyo salat ke masjid, nyo ndak mencuri, nyo ndak memfitnah, ya kan, nyo ndak babuik dosa-dosa gadang. Sementara orangnya jalannya ke neraka pun itulah jalan-jalannya. Maka orang yang memang jalannya ke surga, Allah akan mudahkan dia meniti jalan ke surga. Itulah orang-orang yang dihadirkan ke masjid, dan mudah-mudahan kita insya Allah. Ada pula orang yang dimudahkan jalannya ke neraka, maka jalannya salah-salah saja. Nah, maka itu kembali kepada kita Bapak Ibu. Ya, tugas kita berusaha. Masalah ini takdir itu fi ilmillah, itu ilmu Allah, itu urusan Allah. Kita tidak ada pengetahuan tentang itu sama sekali. Tugas kita berusaha. Dan bahkan Nabi pun menyuruh kita, malu, beramallah kalian. Bukan pasrah terhadap takdir. Untuk apa ambo banyak-banyak beramal Ustaz? Pada akhirnya masuk neraka juga, sia menyabui awak masuk neraka. Sia menyabui. Apakah ada wahyu yang turun kepada dia? Kamu akan jadi penghuni neraka. Kan tidak ada Bapak Ibu. Maka jangan pernah berpikir seperti itu. Jadilah kita semua berpikir kita akan masuk ke dalam surganya Allah insya Allah. Namun bukan hanya berpikir saja kemudian berbuat maksiat, tidak. Tapi kita berprasangka baik kepada Allah diiringi dengan melakukan amal-amal soleh. Nah, kemudian yang keempat, ini yang paling menarik Bapak Ibu. Kata Allah, ya, yang disampaikan kepada Nabi, ada orang yang amalannya seperti penduduk surga. Ladak ke banaju sarugo, bahkan jaraknya zira sahasta. Ladak ke mana lah di hadapannya pintu sarugo, tapi rupanya takdir mengatakan dia penghuni neraka. Nah, sebaliknya ada pula yang sebaliknya. Orang yang sudah dekat kepada neraka, sabantale masuk ke dalam sarugo, ke dalam neraka, tapi rupanya takdir mengatakan dia penghuni surga, maka dia jadi penghuni surga. Itu yang paling Ustaz, untuk apa banyak-banyak beramal Ustaz? Bisa jadi ambo ditakdirkan penghuni neraka. Nah, Bapak Ibu, ada hadis lain yang menjelaskan tentang ini, ya. Ini riwayat yang sahih. Nah, Nabi SAW bersabda, innal abda la ya'malu fima yaran nas amala ahlil jannah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang beramal dengan amalan ahli surga menurut apa yang tampak di mata manusia. Jadi memang orang-orang yang nyoko beramal dengan amalan penduduk sarugo, kiranya ditakdirkan masuk neraka, ada masalah dengan amalannya. Memang secara mata manusia dia nampak seperti penghuni surga, tapi niatnya kiranya tidak ikhlas. Nah, jadi hati-hati dengan niat. Balik kita ke pembahasan yang pertama Bapak Ibu, masalah niat. Ya, orang yang niatnya tidak ikhlas, innallaha la yaqbalu min amal illa ma kana lahu khalisa. Allah tidak terima amalan kecuali yang ikhlas. Nyo rajin beramal, tapi dalam hatinya ingin dipuji, ingin riya dan lain-lain sebagainya. Nah, maka amalannya itu sia-sia. Amalannya itu tidak mendatangkan kebaikan kepada dia, sehingga di akhir hayatnya dia pun jadi penduduk neraka. Nah, sebaliknya ada pula orang yang
amalannya mau dia penduduk neraka. Tapi siapa tahu di malam harinya dia menangis kepada Allah, menyesal, bertaubat, ya Allah, mohon ampun ya Allah, ambo tahu iko karajo salah, tapi ba'alai. Ya. Misal orang yang, mohon maaf Bapak Ibu, masih bekerja di tempat-tempat yang haram gitu kan. Nyo tahu bahwa itu haram, nyo mengingkari pekerjaan tersebut. Tapi nyo tidak punya pilihan lain, anak istri ambo tidak makan weko. Sambil nyo berusaha mencari yang halal. Ya Allah, ikolah yang adu kini ya Allah, mohon ampun ambo ya Allah. Nyo membenci pekerjaannya tuh Bapak Ibu. Nah, maka jadilah dia orang yang termasuk ahli surga. Maka jangan judge orang. Kita calia orang ko ahli maksiat, angku masuk neraka. Alun tantule Bapak Ibu. Nauzubillah. Kita saja yang rajin ke masjid, nauzubillah. Bisa saja berbalik keadaannya. Nah, karena setiap orang itu ditentukan bagaimana akhir hayatnya kelak. Maka beramal kita ikhlaskan kepada Allah sehingga amal kita mendatangkan kebaikan bagi kita, kebaikan dunia, kebaikan di akhirat. Dan bagi orang yang bermaksiat, ya, maka bertaubatlah kita dan bencilah dengan perbuatan maksiat tersebut. Maka mudah-mudahan suratan takdir kita mengantarkan kita semua kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sakitik yang bisa ambo sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.